Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Ya, pengumuman ini dilakukan usai rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam ratas ini. Selain itu, menteri lain yang hadir dalam rapat diantaranya Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo Subianto menyatakan kenaikan UMP tahun 2025 untuk meningkatkan daya beli pekerja, namun tetap memperhatikan daya saing usaha. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh peraturan Menteri. Dua guru inspiratif mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024. Ya, salah satu guru inspiratif berusia 80 tahun yang dikenal sebagai Mbah Melan mengajar matematika melalui media sosial TikTok. Mempunyai rata-rata berat 30 kg, 30 kg, dan 33 kg. Sosok Mbah Melan yang telah mengabdi selama 50 tahun di dunia pendidikan pensiun pada tahun 2018. Meski demikian, semangat mengajar Mbah Melan tak pernah padam dengan memanfaatkan media sosial TikTok untuk mendidik anak-anak memahami matematika. Akun TikTok @pinaprestasiswa memiliki lebih dari 900.000 pengikut dengan jumlah like lebih dari 6 juta. Selisih berat badan kedua anak yang ditukar adalah titik. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia selain plakat diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Melan Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Mbah Guru Matematika ini menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Jakarta. Mbah Melan mendapatkan plakat, laptop, dan uang tunai 100 juta rupiah sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia pendidikan. Selain Mbah Melan, Kuswanto guru SD Negeri Kayumpia Sigi, Sulawesi Tengah yang mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah juga mendapatkan penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Presiden Prabowo Subianto bahkan menitikan air mata saat mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan.
Tapi ini adalah upaya kami, dan ini akan kami upayakan terus. Gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru. Artinya, tambahan ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah tempat mengajar. Siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dari Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan gini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki, sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Separuh hidupnya Agus bergantung kepada ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Agus keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.
tua, makan sekali. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dibukaan baju celana sama orang tua, dipasangkan baju celana sama orang. Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam pemusatan latihan ini, baru 60% pemain yang bergabung. Pemain Timnas Indonesia menggelar sesi pemusatan latihan selama 1 minggu di Bali menjelang berlangsungnya Piala AFF 2024. Latihan ini dilaksanakan di pusat pelatihan Bali United di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar. Sesi pemusatan latihan ini digelar mulai 28 November sampai 4 Desember 2024 sebelum akhirnya berangkat ke Myanmar untuk berlaga pada 9 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil banyak wajah baru untuk AFF 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil, hanya 8 yang sudah mempunyai pengalaman bermain untuk Timnas Senior. Sementara itu, sampai dengan Jumat 29 November 2024, baru 60% pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan. 지금 쉽지 않은 상황이다. 다른 아스나이, 마르셀리노 3명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. 어제부터 훈련했고 12월 4일 날 돌아간다. Saya harus berdiskusi dengan Coach Shin. Karena apa? Karena beberapa pemain yang abroad memang sudah menyampaikan kemungkinan tidak bisa datang. Seperti Justin, mungkin juga sampai dengan hari ini belum ada kabar. Kemungkinan juga tidak bisa bergabung. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.